pemilihan tanaman tidak menutup kemungkinan banyak banget kasus yang penyimpangan daripada sifat yang diinginkan ataupun varietasnya tidak lulus untuk tanaman yang diinginkan. Jadi dalam ilmu pemilihan tanaman ini apakah cuma sampai di varietasnya tidak cocok dari awalnya, apakah sampai di situ bagaimana Pak cara pemilihan tanaman ini menyikapi varietas yang intermediate? Maksudnya varietas itu setelah ditanam tidak cocok dengan ciri-cirinya atau gimana? Tidak memenuhi yang diinginkan Pak. Diinginkan oleh petani? Iya, pemilihan tanaman. Tidak diinginkan oleh pemilihan tanaman oleh petani? Iya Pak. Jadi gini, untuk menjamin bahwa varietas atau varietas unggul baru tadi yang sudah dilepas kemudian dikonsumsi atau dibeli oleh masyarakat, ditanam oleh petani, untuk menjamin bahwa sifat-sifatnya itu betul seperti yang tertulis di kriteria yang tertulis itu, maka sebelum dilepas harus dilakukan pengujian seperti ini, dilakukan tadi pengujian lengkap. Itu yang pertama. Supaya apa? Supaya betul-betul varietas yang dilepas itu memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Kemudian juga sifat-sifat tersebut tidak akan berubah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa benih atau bibit yang dijual itu harus ada sertifikasi. Sertifikasi ada jaminan bahwa benih yang kita jual, yang kita beli itu betul-betul berasal dari tetua, ya, dari tetua yang sifatnya yang diinginkan tadi merupakan hasil pemilihan tanaman, ya. Jadi sebelum dilepas ada pengujian, ya. Setelah jadi mau dijual ke petani, ada jaminan bahwa ini harus disertifikasi, ada sertifikatnya, ya. Tidak bisa kita menjual bibit padi misalkan varietas tertentu tidak ada sertifikatnya, kan tidak bukan, ya kan? Jaminan bahwa sesuatu itu memiliki kualitas seperti yang tertulis dalam ini adalah sertifikat. Misalnya saudara beli makanan halal, ya kan? Makanan halal. Di dalam produksi awal juga harus diketahui bahwa bahan-bahannya adalah berasal dari bahan-bahan yang memang halal. Kemudian setelah diproduksi, dijual, harus ada sertifikatnya bahwa ini betul-betul makanan ini betul-betul halal, ya. Jadi ada dua, sebelum dilepas, sebelum jadi barangnya harus diuji dulu. Setelah jadi dijual harus ada sertifikatnya, jaminan bahwa yang dijual ini adalah betul-betul kualitas X, ya, kualitas X. Itu ya Mbak, ya, ada dua. Jadi pada proses pembuatan harus diuji, setelah jadi mau dijual, mau dikonsumsi bisa ada jaminan bahwa itu produk yang dijual adalah betul-betul ini, ya. Ada lagi? Ya, saya ingin bertanya, sebenarnya sampai mana sih Pak batas dari pemilihan tanaman? Kan tadi misal menciptakan yang sifat yang bisa kita lihat seperti barang, terus produktivitas tinggi, apakah seorang pemilih bisa menciptakan seperti misal padi yang mengandung vitamin yang sifat di dalam varietas itu sendiri? Tadi kan ada di atas ini di bawah ini tujuan varietas tanaman tadi ini berkualitas baik ini. Untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas baik, kualitas ini bisa rasa, bisa aroma, bisa ukuran, dan bisa nutrisi. Sekarang kan begini, kalau tahun 70-80-an itu tanaman pangan itu baru sebatas pada kuantitas secara kuantitas, tapi ke arah sini karena seiring dengan tuntutan konsumen
konsumen untuk hidup sehat, ya, maka juga selain produksi tinggi kualitas juga memiliki nutrisi-nutrisi tertentu yang bisa meningkatkan kesehatan atau meningkatkan asupan nutrisi bagi yang mengkonsumsi. Sehingga ada varietas-varietas tertentu, varietas unggul yang memiliki misalkan provitamin A-nya tinggi, golden rice kan, golden rice itu adalah beras yang memiliki kandungan provitamin A, ya, sehingga orang yang mengkonsumsi beras tersebut maka asupan vitamin A-nya meningkat, bisa meningkatkan kesehatan konsumen itu supaya nanti tidak mengalami defisiensi vitamin A, yang kalau itu terjadi defisiensi vitamin A dapat berdampak pada kesehatan mata, salah satunya itu. Bisa juga yang protein tinggi, beras yang protein tinggi, supaya nanti masyarakat yang mengkonsumsi beras protein tinggi sudah dihasilkan oleh pembuatan tanaman, maka dengan mengkonsumsi beras tersebut maka asupan protein meningkat tanpa harus membeli telur, membeli sumber-sumber protein yang lain. Bisa, ya. Hanya kadang-kadang yang ini secara kasat mata tidak bisa terlihat kan, kecuali yang beras golden rice itu berasnya kuning, ya kan? Itu Mas, ada lagi? Ya, saya ingin bertanya, saat kita melakukan evaluasi dan pengujian itu Pak, biasanya hambatan apa yang dihadapi oleh seorang pemelihara tanaman? Hambatan? Iya. Biasanya begini, kalau kita kembali ke definisi kemarin itu P sama dengan dipengaruhi oleh G dan E, ya kan? P adalah produksi, penyuntik, peragaan, itu ditentukan oleh genotip, varietas, dan lingkungan. Nah, sekarang yang sudah kita pegang adalah G unggul gitu kan. Kemudian kita akan melakukan pengujian pada berbagai lokasi, berbagai E yang berbeda, ya kan? Berbagai E berbeda. Kita tahu bahwa pertumbuhan produksi tanaman itu sangat tergantung dari lingkungannya tadi. Dan suatu saat kita menguji pada suatu lokasi, tapi kemudian pada lokasi tersebut terjadi misalkan ada ledakan hama atau penyakit, ya, yang bukan tujuan dari pemulihan kita, maka itu akan bisa juga berdampak pada atau merupakan salah satu hambatan di dalam uji multi lokasi. Yang salah, kita menguji varietas padi yang tadi tahan salin, produksi tahan salin, semuanya tahan salin. Tapi begitu ditanam di lahan salin tersebut, misalkan di situ hama tikus misalkan banyak, terus hama banyak, penyakit banyak, ya kan? Ya itu banyak beberapa hambatan. Namun demikian bagi seorang pemulihan tanaman kan mestinya begini, ilmu-ilmu apa yang harus dikuasai oleh pemulihan tanaman? Ya, pertama adalah biologi. Kenapa? Karena obyeknya adalah makhluk hidup tanaman. Ya sudah harus tahu biologi, pemulihan tanaman harus tahu biologi. Biologi ya tadi tanamannya, struktur bunga, ya persilangannya dan sebagainya. Kemudian juga genetika, ya harus menguasai genetika. Yang lain apa? Selain genetika, apa tadi? Biologi, genetika, agronomi. Agronomi adalah supaya dia itu kalau mau menanam, ya menciptakan kondisi lingkungan yang optimal agar tanamannya itu bisa memberikan keragaman yang baik sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki. Apalagi statistik, ya statistik. Karena di dalam pengujian berbagai tempat itu membutuhkan ilmu-ilmu statistik. Apalagi hama dan penyakit, pengendalian hama dan penyakit. Minimal paham kalau terserang dengan ciri-ciri ini penyakit ini, obatnya ini, gitu kan. Kalau ada hama, obatnya apa? Jadi paham
Jadi ada beberapa tadi, biologi, genetika, agronomi, statistik, perlindungan tanaman ya. Tanaman itu hama dan kira 5 itu minimal lah di situ. Sehingga nanti kalau seorang pemilihan kerja dari awal sampai uji multiplikasi bisa berjalan dengan lancar. Ya. Lagi dan dari saya analisa juga bertanya Pak. Jadi kan ada beberapa cara-cara untuk mendapatkan varietas tanaman yang baru seperti hibridisasi, mutasi, musim hormonas dan genetika. Nah, dari beberapa cara ini apakah memiliki suatu kelemahan tertentu Pak, seperti biaya yang terbuka atau waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan varietas baru? Ya, begini. Kalau hibridisasi itu dengan catatan tidak ada hambatan tertentu yang bisa menggagalkan untuk menghasilkan biji kan. Hibridisasi kan kawin kemudian menghasilkan suatu biji buah, nanti di dalamnya ada bijinya ya, dengan biji itu nanti akan ditanam. Nah, kalau kegiatan pemilihan seperti itu, maka untuk menghasilkan genotip baru itu butuh, karena saking terus kan, supaya nanti homozigot homogenus, ya kan, dibutuhkan 7 generasi. Waktunya lama, ya, waktunya lama. Kemudian kalau persilangannya itu gagal terus, ya, gagal terus, terjadi keguguran embrio biasanya kalau kita mengawinkan antar dalam satu spesies tapi sudah agak jauh, misalkan begini, padi lokal dan padi liar, padi lokal dan padi liar, padi yang tidak berbeda, itu biasanya sering terjadi keguguran embrio, maka dibutuhkan kultur jaringan untuk menyelamatkan embrio yang tadinya mau gugur, ya masih muda, kita ambil, kita kulturkan di dalam media supaya embrionya nanti tetap bisa kita selamatkan, embrionya bisa tumbuh, ya kan? Itu. Kemudian dengan rekayasa genetik tadi itu mahal jelas ya kan? Mahal medianya, tempatnya, laboratorium juga mahal, belum bahan kimia itu mahal. Kalau yang paling mudah sebetulnya itu tadi dengan persilangan, yang sekarang banyak tanaman itu hasil persilangan, hanya butuh waktu yang lama. Kemudian mutasi itu juga butuh mutagen tertentu, ya kan? Mutagen tertentu yang digunakan nanti untuk melakukan mutasi. Nanti juga membutuhkan generasi yang lama juga, M1, M2, M3 lama. Terus kalau fluidisasi, bisa juga fluidisasi dengan bahan kimia itu, fluidisasi supaya nanti jumlah proteinnya berlipat, itu salah satu upaya pembinaan tumbuh juga untuk menghasilkan genotip yang unggul. Jadi masing-masing metode punya keunggulan dan punya kelemahan. Tinggal kita melihatnya dari mana, ya kan? Kalau itu harus dilakukan dengan metode dengan rekayasa genetik, ya memang harus dilakukan, tapi resikonya dibutuhkan mungkin biaya yang lebih mahal. Ya, ada lagi? Saya ingin bertanya Pak, untuk selama waktu pengujian setiap varietas unggul yang baru itu apakah sama atau tidak Pak? Sebelum bisa dapat sertifikat? Lama tidaknya tergantung jenis tanamannya, ya kan. Kalau tanaman semusim, kalau kita mengujinya di 2 musim, kalau misalkan tanaman semusim kedelai kan hanya katakanlah berapa hari kedelai itu, katakanlah 40 hari ya, itu kan hanya kalau 90 hari itu hanya 3 bulan selesai musim. Tapi kalau mengujinya yang saudara uji adalah tanaman kopi misalkan. Ada loh kemarin tahun berapa saya ikut pelepasan kopi itu dirakit pada waktu zaman Belanda, tapi baru dilepas tahun waktu itu tahun 1995 lah. Nah, jadi lama waktunya itu tergantung dari jenis tanamannya. Tapi secara umum pengujian itu
minimal dilakukan pada 2 musim, minimal pada 2 musim. Ada persyaratan itu 2 musim pada minimal pada 8 lokasi. Ya, kalau 8 lokasi serentak 3 bulan, 8 lokasi serentak 3 bulan, musim ke-1, musim ke-2 hanya butuh berapa itu? 6 bulan, 7 bulan lah ya. Tapi kalau tanaman tahunan lama, walaupun 2 lokasi, 2 musim, tapi kan lama ini. Ya, jadi lama tidaknya tergantung dari jenis tanamannya, umur tanaman. Tapi prinsipnya pengujian itu harus dilakukan pada berbagai lokasi dengan musim yang berbeda. Oke, ada lagi? Ya. Baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas, saudara bisa tanya ke dosen, saya juga. Kemudian kalau ada yang ingin memperdalam dari apa yang disampaikan, saudara bisa cari di buku, cari di internet dan sebagainya. Apa yang kami sampaikan ini ibaratnya kita hanya membuka jendela, gitu kan? Jendela saudara dibuka jendela. Oh itu loh pemulihan tanaman, saudara melihat. Tapi supaya nanti saudara bisa lebih banyak lagi, saudara harus terjun melihat lebih luas lagi di mana, di buku-buku, di jurnal maupun di internet dan sebagainya. Jadi yang saya berikan bukanlah ini sudah semua, tapi hanya sekedar membuka jendela, ya kan? Jendela nanti saudara bisa melihat lebih banyak di luar. Itu ya, baik. Kita akhiri, kita minggu depan kita sudah lagi untuk bab yang lebih lanjut. Semoga saudara tetap sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, dan ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat, tetap produktif, ya kan? Demikian ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.